Selama masa physical distancing yang mengharuskan siswa dan guru melakukan sistem pembelajaran daring, inisiatif untuk mendukung program belajar dari rumah juga dilakukan oleh Stasiun Radio Republik Indonesia RRI di Bali dengan siaran yang bertajuk Belajar di RRI. Siaran yang bernaung di bawah program Ibu Pertiwi Memanggil ini telah dimulai sejak bulan Maret 2020, tepatnya semenjak sekolah-sekolah melakukan proses belajar dari rumah. Kepala LPP RRI Denpasar Nawir Nawihu mengatakan dirinya menyiasati kegiatan ini karena tidak semua wilayah itu terjangkau oleh internet. Mereka bisa menggunakan baik lewat internet maupun terestrial atau pemancar radio. Jadi program Ibu Pertiwi Memanggil, itu nama programnya ya. Program Ibu Pertiwi Memanggil, isi siarannya belajar di RRI. Jadi kenapa dilaksanakan program ini oleh RRI? Karena mengingat kondisi saat ini ya, dengan adanya wabah corona COVID-19, maka sejak bulan Maret kemarin, tanggal 23, itu kan anak-anak sekolah sudah pada diliburkan semua kan? Sudah belajar di rumah, stay di rumah. Nanti pengisi acaranya, guru-gurunya akan kita undang, tapi undangnya juga tidak harus datang ke studio, tapi mereka lewat rumah. Di mana saja gurunya berada kita hubungi dengan menggunakan teknologi IT yang ada. Yeah. Jadi tujuan utamanya sebetulnya RRI mengambil peluang ini, kegiatan ini, tidak lain bagaimana anak-anak yang sementara belajar di rumah itu tidak bosan, tidak jenuh. Jadi mereka bisa berinteraksi dengan gurunya, apa mereka ingin tanyakan, karena belum tentu apa yang dia pelajari saat itu dimengerti oleh orang tuanya. Paling tidak mereka bisa mengajukan pertanyaan walaupun lewat siaran radio. Karena yang pertama kita siasati kegiatan ini karena tidak semua wilayah itu terjangkau oleh internet. Mereka bisa menggunakan baik lewat internet maupun lewat terestrial, pemancar RRI, siaran radio yang dikembangkan oleh RRI. Jadi kita semua tingkatan, mulai dari SD, SMP, dan SLTA. Dan ini program dilaksanakan hampir 90 stasiun di RRI. Dan diperkuat 2 program, ada di Pro 1 dan program 2. Karena di RRI itu ada 4 program. Jadi siaran belajar di RRI ini ada di 2 program. Jadi kita disiarkan sekarang ini dengan 4 pemancar FM. Disiarkannya setiap hari Pak atau ada jadwal mingguan gitu? Kita sesuai dengan hari sekolah, Senin sampai Jumat. Untuk sementara kita pakai Senin sampai Jumat jam 11 sampai dengan jam 12 siang. Kecuali hari libur kita libur juga. Jadi RRI saat ini yang kita kenal dulu sebagai radio jadul ya, radio konvensional, sekarang RRI itu kita sekalipun kita tetap bermain di pemancar terestrial yang konvensional yang menggunakan radio FM, kita juga sudah bisa bermain di berbagai media sosial lainnya. Seperti kita punya RRI Playgo. Di RRI Playgo itu semua acara siaran RRI, baik itu yang media cetaknya, tulisnya, televisinya, semua ada di dalam RRI Playgo. Dan itu salah satu aplikasi radio yang pernah menang di tingkat dunia, RRI Playgo. Di tingkat dunia, Asia Pasifik. Yang terbaik ya salah satunya. Kalau tanggapan sendiri itu sangat direspon pertama dari guru, terus dari dinas pendidikan, Diknas, terus dari orang tua murid sendiri dan dari siswa-siswa sendiri yang menanggapi. Dan bukan cuman di Denpasar, hampir seluruh Indonesia termasuk gubernur, bupati, wali kota itu sangat mendukung kegiatan belajar ini sehingga anak-anak itu tidak ada kejenuhan di rumah, masih sempat belajar baik melalui radio terestrial maupun lewat smartphone. Karena siarannya kita di belajar di sekolah ini
sekalipun mungkin gurunya ada di Singaraja sana, kita pakai komunikasi dengan misalnya Zoom. Setelah itu kita live streaming lewat YouTube kan, bisa juga lewat RRI Net yang ada sekarang, televisi RRI kan ada juga RRI Net namanya. Adanya sistem ini memungkinkan RRI untuk mengundang pembicara dari luar wilayah Denpasar, seperti yang dilakukan oleh guru asal SMA Negeri 1 Rendang Karangasem, Imade Yuda Asmara, yang mengisi program ini dengan membawakan materi agama Hindu bertajuk etika dan esensianya. Topiknya ya? Ya, tentang etika dan esensi iadnya dalam sembahyang. Saya mengajar di tingkat 10. Kebetulan di kelas 10 itu ada materi iadnya. Jadi yang saya jelaskan sih iadnya secara umum, ya, agar audiennya itu mencakup tentang artinya mampu mengikuti pembelajaran secara umum gitu. Ini kan materinya sangat sederhana yang sering dilaksanakan oleh kaum umat Hindu, ya, khususnya bagi siswa, itu tentang persembahyangan yang tadi saya jelaskan mengenai Puja Trisandya, pelaksanaan Puja Trisandya dan musik keramaning sembah. Ya, jadi saya jelaskan sedikit. Linknya juga sudah ada di YouTube, sudah yang dikirimi oleh pihak RRI. Jadi untuk materi iadnya yang tadi saya jelaskan, ini tentang etika dan pemaknaan. Jadi bagaimana kita beretika dalam melaksanakan Trisandya dan Pancakramaning Sembah. Begitu juga yang paling penting itu adalah tatwanya, ya, esensinya, hakikatnya. Jadi kan banyak siswa-siswa yang dengar sendiri dalam melaksanakan contohnya Puja Trisandya itu masih banyak etikanya yang salah, kemudian juga mantramnya yang ada kekeliruan, apalagi pemaknaannya yang belum saya sering tanya di kelas, baik itu di lingkungan sekolah gitu, maknanya aja tidak diingat atau tidak diketahui gitu dengan bagus bagaimana persembahyangan itu bisa terlaksana dengan benar. Ya, yang saya temui dalam sikap dulu ya. Sikapnya bagaimana menggunakan namustika yang baik dan benar. Kemudian bagaimana cara sikap berdiri atau pada asana atau duduk dengan asana, sikap asana. Kemudian juga dengan mantramnya itu sendiri. Yang paling penting itu kan mantramnya. Nah, ketika disebutkan, ketika kita sembahyang mempersembahkan sesuatu, ya, salah satunya kan dalam wujud kirtanam itu ya. Kalau nyanyian itu, Puja Trisandya kan termasuk nyanyian. Nah, itu termasuk iadnya kirtanam. Jadi setiap persembahan yang dilaksanakan harus disertai dengan maknanya atau tatwanya harus diketahui gitu. Banyak dijumpai gitu ya. Siswa-siswa itu banyak yang mengabaikan, baik itu dari segi pemaknanya dan teks mantram itu sendiri gitu. Banyak yang salah pengucapannya. Terutama saya contohkan ini di dalam bait kedua itu kan ada Narayana Nadwityo Sti Kastit, tapi sering diucapkan Nadwityo Asti Kastit kayak gitu. Kemudian ada juga di bait kelima Om Kesamu Swamem. Nah, teksnya seperti itu. Jadi sering siswa-siswa mengucapkan Om Keswamem Swamem kayak gitu. Ada juga yang saya Santawyu kayak gitu. Banyak yang kekeliruan gitu. Makanya ini perlu diluruskan, makanya bagus sekali di program dari RRI, jadi biar bisa bukan hanya yang menjelaskan kan hanya satu sekolah saja gitu kan, saya ngajar di kelas, tapi dengan program ini tadi juga banyak sekali yang WA yang menanyakan gitu,
Jadi bukan hanya di sekolah saya saja yang bisa saya jelaskan, itu mungkin bisa di luar sekolah, bisa tadi ada di Sidokarya yang menanyakan itu, bisa saja yang live streaming RRI ini kan bisa saja di luar pulau, bahkan di seluruh Indonesia bagi yang pada saat itu mendengarkan dan membuka aplikasi audionya di handphonenya. Yuk subscribe akun resmi YouTube Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.